Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Lutfia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Lutfia, Hadir, Bu. Rida, Hadir, Bu. Yusnia, Hadir, Bu. Justriana, Hadir, Bu. Marianti, Hadir, Bu. ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Siapa? Hadir, Bu. Itu kenapa itu? Izin, Bu. Izin kenapa? Ada Ada suratnya? Tidak ada, Bu. Nah, itu bohong. Ada lagi? Itu Bu. dari kenapa? Sakit, Bu. Oh, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Nah, ini semua semangat kan untuk belajar? Semangat. Ada yang malas? Ada. Ada. Ada yang ngantuk? Dikit, Bu. Dikit. Itu udah makan apa belum? Belum. Kenapa belum makan? Gak sempat. Lama bangun ya anak-anak. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, ini ada yang tahu nggak materi kita pada hari ini apa? Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang jaringan hewan. Sebelum kita membahas tentang jaringan hewan, ada yang tahu apa itu jaringan? Satu orang, ibu mau satu orang. Nah, silahkan berdiri, perkenalkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Desa Ibrahim. Jadi jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel. Betul sekali. Ibu pertegas, jaringan itu adalah sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Pada hari ini, kita akan membahas tentang jaringan hewan. Ada 4 jaringan hewan. Ada yang tahu apa aja? Satu orang? Nah, silakan Bu Anda. Ada jaringan otot, Betul. jaringan polos, Lurik lurik, atau suri, sama otot jantung. otot jantung. Betul sekali, ada otot. Ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan lurik. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih spesifik tentang jaringan otot ya anak-anak. Nah, yang pertama itu, sebelum masuk ke jaringan otot terbagi atas 3. Ada yang tahu nggak apa aja jaringan otot? Ya, Jaringan otot yang pertama itu jaringan otot polos, yang kedua jaringan otot lurik, sama yang ketiga itu jaringan otot jantung. betul sekali, jaringan otot jantung. Nah, yang pertama itu tentang jaringan otot polos. Nah, jaringan otot polos ini bentuknya gelendong. Jumlah nukleusnya ada 1. Tidak mempunyai aktin dan miosin. Kenapa tidak mempunyai aktin, Bu? Karena dia tidak memiliki lurik. Dia tidak memiliki garis-garis melintang. Makanya dia itu disebut sebagai jaringan polos. Yang kedua itu selanjutnya lokasinya di organ-organ dalam. Ada di usus halus, di lambung, dan lain sebagainya. Sifatnya kerja involunter. Ada yang tahu nggak involunter itu apa? Involunter? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tahu. Jadi involunter itu merupakan gerak tubuh yang tanpa kita sadari. Nah, jadi kita ini otot polos ini bergerak tanpa kita sadari anak-anak. Nah, selanjutnya itu letak nukleus di pusat atau di tengah. Dia berada di tengah-tengah. Yang kedua yaitu otot lurik atau biasa kita sebut sebagai otot rangka. Dia memiliki aktin karena dia mempunyai gelombang-gelombang, garis-garis gelombang. Aktin itu serabut otot tipis dan terang, miosin serabut otot tebal dan gelap.
Nukleus banyak di persel dan di tepi. Bentuk selnya silinder, batang memanjang, terdapat di rangka atau kerak. Selanjutnya sifat kerjanya volunteer. Tadi involunteer itu apa? Kalau volunteer Secara sadar. betul sekali. Yang terakhir itu jaringan otot jantung. Bentuknya silinder atau otot lurik, memiliki aktin dan miosin sama seperti otot lurik tadi ya. Memiliki percabangan, sifatnya involunteer sama dengan otot polos. Untuk kegiatan kita selanjutnya, Ibu ada ngasih 3 soal untuk anak-anak, dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Itu ada 3 soal, semua soal dijawab ya. Ada yang nggak paham sama soalnya? Ada yang nggak paham sama soalnya? Udah semuanya? Udah dapat? Sudah? Ini lama sekali ya. Kelompok berapa yang belum? Udah paham? Yang mana yang belum paham? Sudah paham ya? Kelompok pertama yang bisa menjawab. Siapa yang kasih nilai 100 nih? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Perkenalkan, saya Lucia Safa, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab jawaban pertanyaan pertama, yaitu sifat nukleus atau polos antara lain. Jadi Langsung ke jawabannya aja ya. jawabannya itu tunggal di tengah. Ya, betul, tunggal di tengah karena seperti yang dijelaskan tadi, dia tunggal dan dia berada di tengah-tengah ya. Untuk pertanyaan nomor 2, untuk kelompok lain, boleh dipersilahkan, Yunita. Baik, Ibu izin menjawab nomor 2, yaitu otot yang cara kerjanya volunteer antara lain yaitu otot lurik. Betul sekali otot lurik karena otot polos dan otot jantung itu involunteer. Betul? Untuk soal nomor 3, boleh silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3 itu perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah D. Otot polos bekerja tidak sadar. Ya, betul sekali involunteer anak-anak. Sekian dari materi Ibu pada hari ini. Nah, sudah banyak nih ilmu yang kita dapat tentang jaringan otot. Silahkan dibuat resumenya, minggu depan dikumpulkan di atas meja Ibu. Yang tidak mengumpulkan tidak boleh masuk kelas Ibu selanjutnya ya. Paham semua? Paham, Bu. Nah, untuk materi minggu depan tentang jaringan epitel. Silahkan disiapkan materinya, dibaca-baca untuk bekalnya minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, tadi kita mulai dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin doa. Boleh, Pak Alda? Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.